Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam sehat, salam sejahtera. Bersama saya Radi Abu Zulfikar di studio Sahabat Matematika Channel. Channel belajar matematika yang keren buat Anda karena selalu menyajikan konten pembelajaran yang berkualitas. Sajian-sajiannya dibahas secara tuntas dan jelas. Kali ini saya hadir di studio tidak formal, menggunakan kaos, tidak seperti biasanya. Ya sekali-sekali begitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita. Yang pada kesempatan kali ini, Sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem koordinat kartesius, memasuki episode yang kedua. Yang akan kita bahas yang pertama adalah posisi atau jarak suatu titik terhadap sumbu koordinat, baik sumbu X maupun sumbu Y. Yang kedua, pembagian daerah kuadran pada bidang kartesius dan karakteristik titik pada masing-masing kuadran. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa menemani belajar Anda dan juga memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik, sehingga kehadiran video ini benar-benar memberikan manfaat. Selanjutnya, Anda berkesempatan beramal soleh dengan membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan, dikarenakan sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat bagi sesamanya. Maka jangan memandang remeh untuk berbuat kebaikan bagi sesama, karena bisa jadi sesuatu yang kita pandang sederhana itu dia luar biasa bagi orang lain dan menjadi sumber kebaikan yang banyak untuk diri kita dan juga untuk sesama. Kemudian bila tombol subscribe Anda masih berwarna merah, sementara Anda ingin mendukung perkembangan channel ini, silakan Anda tekan tombolnya, kemudian like dan komen, karena itu semua adalah sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Namun demikian, bila Anda tidak berkenan, tidak mengapa, kami sampaikan terima kasih dan kami apresiasi atas kebersamaan Anda bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajarannya. Posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, atau dengan kata lain, jarak suatu titik terhadap sumbu X dan jarak suatu titik terhadap sumbu Y. Kita punya 4 buah titik pada bidang kartesius, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Bagaimana posisi keempat titik pada bidang kartesius ini terhadap sumbu koordinat, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y? Kita mulai dari titik A dengan cara melengkapi tabel berikut. Titik A adalah memiliki koordinat positif 2, positif 6, karena menurut sumbu X adalah 2 satuan ke kanan dan menurut sumbu Y adalah 6 satuan ke atas. Terangannya 2 sebagai absis dan 6 sebagai ordinat. Jarak titik terhadap sumbu X berarti ruas garis yang menghubungkan titik itu ke sumbu X tegak lurus. Kita mulai jarak titik A ke sumbu X. Berarti ruas garis yang menghubungkan titik A ke sumbu X dan tegak lurus memiliki jarak sepanjang 6 satuan.
6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jarak titik A ke sumbu X adalah 6 satuan. Kemudian jarak titik A ke sumbu Y berarti ruas garis yang menghubungkan titik A ke sumbu Y tegak lurus. Panjangnya adalah 2 satuan. Maka jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Kita lanjutkan titik B dengan koordinat negatif 5,4, negatif 5 sebagai absis dan positif 4 sebagai ordinat. Jarak titik B terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4. Kita tarik ke sumbu X tegak lurus 4 satuan. Kemudian jarak titik B ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Perlu saya ingatkan bahwa jarak selalu bernilai positif karena jarak tidak ditentukan oleh arah. Dengan demikian kita peroleh jarak titik B terhadap sumbu X 4 satuan dan terhadap sumbu Y 5 satuan. Kita lanjutkan titik C dengan koordinat negatif 6, negatif 4. Absis negatif 6 dan negatif 4 sebagai ordinat. Pertama kita tentukan jarak titik C ke sumbu X. Satu, 2, 3, 4 satuan. Kemudian jarak titik C terhadap sumbu Y arah mendatar. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Terakhir titik D dengan koordinat positif 3, negatif 5. 3 sebagai absis dan negatif 5 sebagai ordinat. Kita tentukan jaraknya terhadap sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dari sumbu X ke titik D atau dari titik D ke sumbu X 5 satuan. Kemudian dari D ke sumbu Y 1, 2, 3 satuan. Nah sekarang kita perhatikan koordinat titik A positif 2,6. Jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 satuan dan jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Jarak terhadap sumbu X 6 bersesuaian dengan ordinat atau nilai Y dari koordinat A. 2 satuan bersesuaian dengan absis. 2 satuan sebagai jarak terhadap sumbu Y bersesuaian dengan nilai X atau absisnya. Kemudian yang kedua, titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. 4 bersesuaian dengan ordinat dari titik D dan jarak terhadap sumbu Y 5 satuan bersesuaian dengan harga positif dari absis B. Titik C berkoordinat negatif 6, negatif 4.
jarak terhadap sumbu X 4 satuan bersesuaian dengan harga positif nilai ordinat, dan jarak terhadap sumbu Y 6 satuan bersesuaian dengan harga positif dari absis C. Titik D 3, -5, jarak terhadap sumbu X 5 satuan bersesuaian dengan harga positif dari ordinat D, yaitu harga positif dari -5, dan jarak terhadap sumbu Y 3 satuan bersesuaian dengan nilai absis dari D. Nah, kalau kita mengamati tabel, maka dapat kita tarik simpulan bahwa misal dipunyai titik P X, Y dengan X absis dan Y ordinat, maka 1. Jarak titik P terhadap sumbu X adalah harga positif dari nilai Z atau harga positif dari nilai ordinatnya. Yang kedua, jarak titik P terhadap sumbu Y adalah harga positif dari nilai X atau nilai absisnya. Karena jarak tidak pernah punya nilai negatif, tetapi jarak selalu berharga positif. Bisa dipahami ya? Ya, ini terkait posisi titik atau jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan. Pembagian daerah kuadran. Bahwa bidang koordinat dibagi oleh dua buah sumbu mendatar dan tegak atau sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan di titik O, sehingga membagi daerah menjadi 4 bagian. Daerah yang pertama yang dibatasi oleh sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai positif adalah daerah kuadran 1. Daerah kedua, kuadran 2, adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai positif. Kemudian daerah ketiga disebut kuadran 3, adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X bernilai negatif dan sumbu Y bernilai negatif. Dan yang terakhir, daerah yang keempat atau kuadran 4 dibatasi oleh sumbu X bernilai positif dan sumbu Y bernilai negatif. Ingat, ketika kita menentukan koordinat suatu titik, maka nilai-nilai itu ditentukan oleh arah berdasarkan sumbu X dan arah berdasarkan sumbu Y yang sudah kita terangkan di awal. Ke kanan untuk sumbu X bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, dan untuk sumbu Y ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Berikutnya disajikan beberapa contoh titik pada masing-masing kuadran. Amati dengan seksama nilai absis dan ordinat dari masing-masing titik pada setiap kuadran. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh-contoh pada gambar, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut. Titik-titik yang berada pada kuadran 1 merupakan pasangan berurutan X, Y yang keduanya bernilai positif. Titik-titik pada kuadran 2
merupakan pasangan berurutan dari X dan Y dengan X atau absis bernilai negatif dan Y bernilai positif. Kuadran 3 dinyatakan sebagai pasangan berurutan X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Sedangkan kuadran 4 X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Insya Allah mudah ya, mudah dipahami. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang bagaimana kita menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu koordinat, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y yang sudah disimpulkan, dan juga bagaimana koordinat suatu titik pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain supaya yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga dengan berbagi kebaikan dan memberi manfaat kepada sesama bernilai amal soleh di sisi Allah. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.